Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipa Widotami dengan NIM 2311219 dari kelas P5G. Di sini saya mendapatkan tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Nah, ada dua pertanyaan. Yang pertama itu, kenapa kurikulum PAI selalu berubah? Dan yang kedua itu dampak pergeseran kurikulum terhadap Anda atau saya sebagai calon guru. Nah, ada banyak dari soal pertama itu, terutama faktor-faktornya. Di sini saya mencari itu ada 4 ya. Yang pertama itu faktor penyebab pergantiannya, itu yang pertama adalah ikut kurikulum nasional. Nah, setiap kali pemerintah itu ganti kurikulum pendidikan, misalnya dari KTSP dulu ya, KTSP ke kurikulum 2013. Nah, itu bisa menjadi PAI itu juga pasti ikut berubah. Nah, wajar ya, karena PAI itu adalah bagian dari sistem sekolah. Terus yang kedua, perkembangan zaman dan teknologi. Nah, seiring berkembangnya zaman, itu pasti dunia berubah cepat. Anak-anak sekarang hidup di era gadget ataupun internet ya, ataupun HP. Nah, kurikulum PAI ini juga harus menyesuaikan agar agama itu bisa diajarkan dengan cara yang nyambung dengan zaman sekarang, contohnya dengan media digital dan platform lainnya yang bisa digunakan ya, bukan hanya cara lama seperti mengedukasi ceramah dan lain-lain lewat pembelajaran langsung, dan itu cukup monoton untuk di zaman sekarang yang menurut saya efektivitasnya kurang ya, karena sekarang itu apa-apa kan semua itu menggunakan gadget. Jadi kalau misalnya hanya mengandalkan satu metode lama itu kurang efektif di era pergeseran kurikulum sekarang. Nah, yang ketiga itu masalah moral dan tuntunan masyarakat. Nah, masyarakat juga ingin sekolah yang mempunyai karakter baik, jujur, disiplin, ya, bertanggung jawab, toleransi. Nah, jika kurikulum lama dianggap gagal dalam mengimplementasi atau mengatasi masalah moral atau tidak mengajarkan Islam yang damai dalam moderasi beragama, nah, maka kurikulum tersebut harus dirombak lagi ya, agar lebih menerapkan praktik dan akhlak. Jadi tidak hanya sekedar pada ketentuan biasanya atau pada umumnya, tetapi juga harus diikuti dengan moral dan karakter yang lebih baik, praktik dan akhlak contohnya ya. Terus yang keempat itu ada evaluasi kurikulum lama. Nah, kurikulum yang sering itu diganti karena lama dinilai terlalu berat materi, terutama pada fokus hafalan. Nah, metode hafalan ini sudah digunakan dari cukup lama ya, dari sebelum-sebelumnya juga sudah digunakan. Nah, ini yang terlalu berat, dianggap terlalu berat dalam materi pada fokus pembelajaran juga. Nah, atau yang bisa membuat siswa atau siswi itu benar-benar paham dalam mengajarkan atau mengamalkan ajaran agama. Nah, perubahan kurikulum. Nah, kebutuhan siswa atau kebijakan pemerintah. Nah, pendapat saya seperti yang saya baca ini dalam suatu artikel jurnal, itu perubahan kurikulum PAI itu adalah hasil gabungan dari kewajiban pemerintah dan kebutuhan siswa. Nah, jadi pemerintah itu mengambil keputusan secara formal. Nah, perubahan itu selalu dimulai dari kebijakan resmi pemerintah atau kementerian. Nah, pemerintah yang punya wewenang untuk menetapkan struktur dari isi kurikulum nasional tersebut secara nasional. Tapi tujuannya untuk siswa apa? Nah, tujuannya adalah kebijakan itu untuk mengejar kerelevansian suatu kurikulum ya. Nah, pemerintah sadar kurikulum itu harus sesuai ya dengan kebutuhan siswa saat ini dan masa depan, harus mengikuti perkembangan zaman ya. Ketika kurikulum sekarang atau kurikulum merdeka ini menekankan pengalaman belajar yang mendalam dan menyesuaikan dengan minat siswa, itu artinya kebijakan formal didorong oleh upaya untuk menjawab kebutuhan peserta didik agar PAI tidak sekedar hanya melalui hafalan atau dihafal, tapi juga dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, jadi kebijakan formal adalah alatnya, sedangkan kebutuhan siswa dan zaman adalah suatu tujuannya. Nah, yang kedua itu ada pertanyaan atau soal dampak pergeseran kurikulum PAI terhadap Anda atau saya sebagai calon guru. Yang pertama itu dari hafalan, yang kedua ada ke kompetensinya, yang ketiga adalah pengalaman yang bermakna. Nih, saya juga melihat berbagai pergeseran ini sebagai hal yang sangat positif karena pendidikan agama Islam atau PAI itu tidak lagi dilihat sebagai mata pelajaran yang biasanya kita menghafal atau menghafal ayat dan doa atau menghafalkan hal-hal lain. Nah, tetapi juga sebagai hidup yang membentuk karakter dan akhlak seseorang. Nah, dampaknya bagi saya sebagai calon guru apa? Nah, yang pertama, kalau dulu kan ada yang namanya metode hafalan. Nah, sekarang itu dituntut untuk lebih pengalaman bermakna. Nah, jadi kalau dulu itu kan pada fokus pada target materi. Oh, anak-anak ini misalnya contohnya harus Peter harus bisa menghafal suatu surat ini, harus diwajibkan bahkan dituntut untuk menghafal suatu doa contohnya ya. Kalau sekarang itu lebih fokus pada kompetensi karakternya dan siswa. Misalnya surat ini itu sesuai nggak dengan karakter siswa atau bukan cuma penghafalan saja tetapi pengamalan dari surat yang dibaca atau yang dihafalkan. Nah, yang dulu di mana guru yang berceramah atau guru sebagai fasilitator, guru yang sebagai transfer ilmu, sekarang guru sebagai fasilitator atau membuat siswa aktif, tidak hanya teacher learning saja, tetapi kita sebagai murid juga harus aktif dalam berpartisipasi pembelajaran. Jadi guru sekarang itu lebih kayak memberikan materi saja, memberikan materi terus menjelaskan sedikit, lalu kita sebagai anak murid itu yang aktif dalam menjalankan suatu pembelajarannya. Bukan cuma guru yang aktif, bukan cuma guru yang sebagai penceramahnya atau pemfasilitator, tapi anak murid juga harus mampu membuat suasana lebih aktif, bukan hanya kita mendengarkan guru saja, tetapi sekarang ini lebih ke kita juga ikut turut aktif dalam pembelajaran di kelas. Nah, mengajar terpisah teorinya saja. Nah, dulu kan kebanyakan guru tuh kan kayak hanya sekedar pengucapan teori saja, misalnya menjelaskan sholat itu gini-gini ya tanpa ada suatu prakteknya. Kan sekarang kan harus kayak diiringi kalau misalnya penjelasan materi misal sholat. Nah, itu misalnya harus diiringi dengan praktek. Oh, sholat itu kayak gini, tata caranya gini. Nah, tidak hanya pembagian materi saja atau teorinya saja, tidak hanya doa sholat gini-gini ya tanpa ada prakteknya langsung. Nah, sekarang kalau guru itu mengajarnya lebih kontekstual sesuai dengan relevansi sekarang. Jadi tidak bisa lagi hanya modal dengan menghafal ya kalau kurikulum sekarang, tetapi juga harus ada pengembangan juga dalam diri kita sebagai siswa. Mungkin pertama itu kreatif. Nah, mampu membuat pembelajaran agama yang menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kedua, inovatif, mahir menggunakan teknologi untuk mengajar, memanfaatkan teknologi yang ada ya. Yang ketiga itu terakhir menjadi contoh teladan. Nah, dari nilai-nilai Islam yang diajarkan, karena karakter Islam itu tidak bisa hanya dinilai dari sebuah dari nilai-nilai Islam yang Anda ajarkan, karena karakter itu tidak bisa diajarkan, tetapi harus ditiru dan dilihat. Mungkin itu saja menurut saya kenapa kurikulum PAI selalu berubah dan gimana kalau Anda atau saya sebagai calon guru PAI itu dampak dari pergeseran kurikulum. Mungkin itu saja dari saya, penjelasan materi perkuliahan pengembangan kurikulum. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.